Tapi kalau untuk upgrade source seperti ini, apakah bisa dikatakan lebih penting dari kalau kita upgrade speaker, Pak Edi? Ya nggak bisa. Kalau misalnya kayak gini sistemnya sudah harus speakernya juga bisa yang konfigurasinya kita bisa lihat. Misalnya hi-res itu kan berarti bisa bermain di atas frekuensi rentang yang biasa kita dengar ya. Misalnya bisa sampai 40.000 kilo, sedangkan ini aja speknya hampir 100 kilohertz. Ya, jadi memang yang memang sudah kita nggak bisa dengar sih, areanya 20.000 aja kita udah agak turun, udah nggak sensitif ya. Orang kalau ngomong kok gue agak merinding ya gitu ya. Itu biasa karena memang ada frekuensi yang di atas yang nggak bisa dengar gitu, ya. Makanya kenapa kalau kadang file-file yang tinggi tuh kadang ada frekuensi yang nggak bisa manusia dengar tapi tetap ada di sana karena buat nyambung feel-nya itu. Misalnya kayaknya gue merinding banget nih, kenapa ya, suasananya agak dingin misalnya kan, itu mungkin frekuensinya agak rendah. Oke. Oke, Kartens, selamat datang di channel YouTube Kartens Audio Jakarta. Jadi hari ini kita agak rame nih Pak Edi nih. Meja-mejanya kita ada beberapa produk yang tentunya nanti akan kita tanya juga. Ini sebenarnya produk apa aja? Terus ini ada kabel-kabel juga nih, nanti kita tanya nih untuk apa kabel-kabelnya. Dan tentunya untuk hari ini Katras, kita hari ini akan membahas yang namanya ini ada digital player juga ya Pak Edi ya. Dan produk baru ya. Oke, produk baru dan juga ada yang nanti kita akan tanya-tanya langsung deh ke Pak Edi. Nah, Pak Edi, sebelum kita nanti bahas dulu mengenai fitur-fiturnya, kemudian juga keunggulannya juga, terus kelebihannya juga. Kita mau tanya dulu Pak Edi, ini sebenarnya semuanya nih ada apa aja nih, dan ini apa nih Pak Edi sebenarnya? Oke. Mungkin prolog ya buat produk ya sebelum kita masuk ke produknya. Ini sekarang mungkin zamannya digital ya. Digitalnya bukan hanya di video ya, tapi digitalnya bukan hanya di data, bukan hanya di AI, tapi semuanya audio pun udah masuk ke digital. Jadi ini udah emang eranya udah ke arah digital. Jadi semua processing suara, file-file audio ya, terus bagaimana cara kita menggunakan musik ya, wireless tanpa Bluetooth. Tanpa kabel ya, tanpa koneksi-koneksi perangkat-perangkat yang zaman-zaman dulu misalnya analog ya. Terus bagaimana secara wireless itu juga koneksinya sudah makin cepat ya. Di atas Bluetooth itu ada Wi-Fi, sekarang kita bisa streaming juga ya. Terus koneksi internet juga sudah mulai cepat. Jadi eranya untuk mendengarkan musik secara digital itu sudah mulai, apalagi untuk segmen kita di audio mobil ya. Dan perangkat-perangkat ini ya, mungkin kalau untuk Aune ini saya nggak tahu bacanya tuh Aune, Aune, Aun atau apa gimana ya. Betul. Jadi bingung juga pembacanya karena nggak ada yang kalau kita sih Indonesia secara itu ya Aune aja gitu ya. Nah untuk proses perangkat-perangkatnya ya yang sudah mulai muncul untuk di audio, dia sebenarnya fokusnya ke home, portable ya segala macam untuk home, dan dia sekarang masuk ke mengaplikasikan teknologi audionya ya ke dalam mobil gitu. Jadi ada beberapa produk yang memang akan kita perkenalkan di Kartens Audio Jakarta ya untuk 2026. Nah berarti ini kan Aune ya kita bilangnya Pak Edi berarti ya. Untuk produk Aune ini sebenarnya lebih condong ke SQ kah atau SQL, atau memang untuk orang-orang yang pakainya tuh untuk daily high end aja Pak Edi? Kalau untuk aliran mau SQ/SQL sih harusnya nggak ada masalah ya, karena kan dia bukan typical speaker, bukan typical amplifier what the day, karena dia lebih ke arah source player ya, source player. Jadi source itu mulai untuk bagaimana dia memprocessing file audio gitu. Jadi mau file-file jauh lebih besar ya, bitrate-nya jadi bisa digunakan di player-player ini. Nah, Katras, kita sebentar lagi juga akan langsung ngomongin nanti untuk kelebihan fiturnya dan lain-lain. Jadi untuk Katras yang nonton video ini, kalau bisa nonton sampai habis nanti supaya biar dapat insight-nya juga, jadi bisa langsung pesan langsung ke Kartens Audio Jakarta. Ada ya Pak Edi ya? Ada dong. Ada. Nah, kalau untuk dari Aune sendiri Pak Edi, pasti kan ada orang yang masih bingung tuh sebenarnya apa sih itu audio clock, dan Pak Edi mungkin bisa jelasin sedikit nggak, karena berhubungan juga dengan produk yang ada di kita nih. Saya nggak bisa masuk ke dalam secara detail, secara teknis ya, karena memang nggak ngerti ya untuk di bagian teknisnya. Tapi kalau untuk pengaplikasiannya, karena kita installer, kita bisa. Jadi untuk Aune itu akan memperkenalkan mulai dari player.
ya. Player itu bisa kita lihat dari serinya ya, GTS 1 ya. Dia ada 1, 2 dan 3. Oh, sampai 3. Otomatis 1, 2, 3 pasti levelnya pasti yang makin gede yang makin bagus ya. Yang membedakan itu adalah chipset yang digunakan sama perangkat-perangkat ini ya. Mulai dari chipsetnya GTS 2 ya. Saya lupa speknya 1 ya berapa, tapi yang GTS 2 itu menggunakan chipsetnya itu yang ISS 9038 Q2M ya. Dan yang versi 3-nya itu udah menggunakan ISS 9038 yang Pro Series. Yang Pro Series. Ya, jadi secara chipset juga memang harganya 10 kali lipat ya harganya ya antara yang Q2M sama yang Pro. Jadi itu harganya juga beda. Nah, player ini apa sih gitu ya? Banyak yang nanya apa sih bedanya high-res player, analog player, streamer ya. Kalau untuk analog player yang pasti kita tahu adalah di sini ada kan. Nah. Oh, apa nih? Ini zaman dulu kita ya. Zaman saya masih kuliah ya. Ini CD ya. CD pun masih udah lebih canggih ya. Ada yang model kaset. Jadi ini CD player dengan model tape deck gini ya, single din ya. Wow. Nah, kalau yang lebih ikutin lagi ya, ini ada CD changer namanya ya. Nah, yang dimasukin di situ. Ini ada 12 slot CD ya. Zaman sekarang mungkin anak saya juga udah nggak tahu ini apa. CD changer ya. Nah, kalau yang kaset player saya nggak punya di sini ya. Nggak ada. Jadi untuk eranya dari kaset ya ke CD ya ke digital player. Jadi di digital player, jadi tampilannya memang nggak ada slot buat play. Jadi ini tampilannya kotak begini apaan sih gitu. Cuman lampu ini udah nyala ya. Ini udah nyala ya. Terus tampilannya cuma begini dong, player ya. Karena memang dia sebagai processing unit untuk digital file ya. Jadi suara nanti bagaimana cara ke play-nya? Dia ada controller seperti ini ya, buat volume dan track. Kita bisa melakukan play dari Bluetooth misalnya. Dari Bluetooth ya, dari device apapun, DAP, Bluetooth, handphone. Connect ke sini ya Bluetooth-nya, nanti bisa langsung di-play di sini volume segala macam. Jadi track lagu dan nada. Kedua adalah bagaimana kita menggunakan file-file digital yang sudah kita punya misalnya ya. Kita punya file FLAC, punya file WAV, punya file MP3, MP3 sih nggak disarankan ya. Kita pakai yang FLAC, WAV, DSD ya, bisa langsung colok ke slot USB-nya karena dia ada fitur 2 slot di sini ya. Ada slot USB-nya. Ini kita bisa colok ke apapun, mau hard disk ya, mau SSD atau apapun, USB stick bisa langsung dicolok di sini, file bisa putar. Nanti file juga muncul di sana ya, USB 1, USB 2. Nah, yang mungkin yang 3 itu ada fitur lagi namanya streaming. Jadi dia mungkin koneksinya lebih tinggi dari Bluetooth ya, menggunakan WiFi. Jadi ini bisa digunakan untuk AirPlay dan lain-lain. Jadi kita bisa langsung saya belum terus terang belum coba ini secara real ya. Kita tes di bagaimana pengaplikasian streamingnya karena di situ saya baru lihat ada Bluetooth, ada streaming, ada file USB dan lain-lain. Jadi itu nanti kita akan coba juga untuk mungkin di next video kita bikin ya. Boleh ini ya. Boleh banget. Karena kita udah pernah masang yang Aune yang GTS 1 tapi itu kan belum ada fitur streamingnya ya. Jadi yang 3 dan 2 ini yang memang kita harus tes lagi baru. Nah, koneksinya juga banyak ya. Dia sudah support TRS connection. TRS connection tuh yang itu. Yang ini ya. Nah, ini koneksi TRS ya. Kita udah ngomong topologi unit apa belum ya? Udah masuk segmennya belum? Apa baru awal doang? Belum ya. Udah kita baru awal doang, kita akan masuk sini. Jadi ini adalah digital player gitu. Nah, dan di digital player itu juga ada beberapa komponen lagi nanti yang diberikan sama Aune ya. Ini ada clock-nya. Ini ada digital to digitalnya. Gitu. Masuk ada satu DSP 16 channel yang memang belum dikirim unitnya gitu. Nah itu Kak Tras. Jadi kalau bisa mungkin kalau secara sederhananya mungkin ini adalah tadi pengganti dari player yang CD yang tadi ya Pak Edi ya. Dan dia juga source-nya bisa tersambungnya melalui Bluetooth, kemudian ada yang melalui WiFi juga, yang dimana juga ini fiturnya juga namanya streaming ya Pak Edi ya. Tadi yang Pak Edi bilang. Zaman sekarang kita udah ngomong streaming musiknya apa gitu ya. Spotify juga sebagai informasi sudah mengeluarkan versi lossless-nya ya. Kalau misalnya kita upgrade dari
apa namanya ya, ke platinum ya, kita bisa dapetin fitur streaming dengan lossless ya 9624. Jadi kita bisa dapetin file yang lebih bagus. Oke. Nah, kata nasi itu dia untuk yang GTS 2 dan 3 ini ya Pak Edi ya. Jadi GTS 2 dan GTS 3 nanti untuk Katras yang memang pengen udah tertarik langsung dari beberapa menit podcast ini bisa langsung hubungin aja ya. Nanti kita kasih deskripsinya, ada WhatsApp kita, ada Instagram kita juga ada, nanti tinggal di DM aja. Kita fast respon kok. Nah, kalau kita lihat lagi nih Pak Edi, ini kan tadi GTS-nya udah nih. Terus ini ada yang namanya apa nih Pak Edi nih? Kalau yang itu digital to digital. Jadi sebenarnya informasi digital itu, kalau kita ngomong informasi komunikasi digital itu adalah 101010 itu bahasa komputer ya. Gitu. Terus yang pasti adalah transmit data dari player masuk ke apa namanya DAC, masuk ke DSP dan lain-lain, itu pasti nanti ada timingnya, ada fasenya. Digital itu bagaimana kita ingin menyamakan sinkronisasi, gampang bahasanya ya. Kita ingin mensinkronisasi data yang masuk, data yang keluar itu biar waktunya sama. Kenapa disebut clock? Karena memang dia menyamakan waktunya. Jadi yang sering kita sebut di bahasa audio itu jitter ya. Jitter itu lebih ke distorsi itulah. Jadi bagaimana nanti datanya tuh tidak terdistorsi, semuanya masuk secara timingnya pas, karena semua processing itu pasti ada clocking ya. Mulai dari player dan lain-lain ada clocking. Jadi kita ingin menyamakan jitternya, jadi mengeliminasi jitter biar akhir hasil suaranya menjadi lebih bagus gitu ya, mengeliminasi distorsi lah gitu ya. Jadi artinya yang orang dapatkan pasti hasil suara atau outputnya pasti lebih bagus lagi Pak Edi. Iya, namanya sebagai filter gitu. Jadi input yang masuk ke dalam, dia ada clocknya juga di dalam ya. Nanti diproses semua, walaupun dia ada clock eksternal. Di internal pasti ada clocknya juga. Jadi ini ada internal clock, ini ada external clock. Apa yang membedakan internal clock sama external clock pasti komponennya secara ya. Terus bisa dipakai juga untuk sistem-sistem memang yang super high end, yang bisa ingin mendapatkan hasil suara yang memang pure, hasilnya digital, suaranya sudah bagus. Nah kalau untuk dari spek Pak Edi ya, kalau untuk GTS 3-nya tuh pakai DAC 938 Pro, itu apa dampaknya tuh yang secara langsung tuh yang kita rasakan tuh apa Pak Edi? Kalau untuk ini kita harus dengerin sih ya. Secara spek hardware memang chipsetnya harganya 10 kali lipat dibandingin yang Q2M. Tapi suara memang harus didengar gitu ya. Kita nggak bisa juga pastiin bahwa Q2M sama yang Pro ini begitu kita ganti ini komponennya, sistemnya belum benar langsung bagus, suara nggak bisa. Jadi kita juga harus overall sistemnya memang mendukung dan hasilnya memang bisa lebih bagus. Yang untuk Pro itu memang kalau dicek di semua perangkat-perangkat audio portable yang home yang memang high end, biasanya mereka menggunakan chipset yang dari ISS ya. Jadi itu memang rekomendasi untuk yang versi audiophile. Nah kalau untuk GTS ini Pak Edi bisa streaming WiFi kan tadi kita bilangnya Pak Edi bilang. Itu kelebihannya dibanding Bluetooth berarti dari secara resolusinya kah? Koneksi speednya nanti bisa dicek di internet ya. Jadi koneksi speednya itu Bluetooth dan WiFi itu udah pasti jauh sekali ya. Saya kurang hafal untuk speednya, tapi yang pasti adalah koneksi WiFi dan koneksi Bluetooth secara range dan secara speed juga pasti akan berbeda. Gitu loh. Jadi arahnya adalah ibaratnya satu pakai jalan biasa, satu pakai jalan tol gitu. Pasti lebih cepat ya, lebih cepat nyampainya, lebih cepat bersih datanya segala macam. Nah untuk kita ngomongin topologi ya, kita topologi untuk playernya ya. Desainnya pertama yang GTS 1 dan 2 itu modelnya silver ya. Model-model silver begini warnanya ya. Polish silver bagus ya. Desainnya simple banget, nggak ada layar, nggak ada apa, cuma ada lampu nih kalau dinyala ya. Lampu LED nyala, terus belakangnya ini kita bisa lihat dia ada soket power supply-nya ya. Ya seperti biasa ya, power supply plus minus, remote in ya, remote out yaitu ACC. Terus ada dua antena WiFi di sini ya, receiver-nya. Jadi dia bisa menggunakan Bluetooth dan WiFi. Ya. Terus ada dua slot USB. GTS 2 dan GTS 3 sama koneksinya ya. Yang membedakan itu adalah komponen hardware chipsetnya di dalam. Nah untuk outputnya dia ada optical, Toslink ya. Nah yang paling baru itu yang paling kita jarang lihat adalah ini, coba koneksi HDMI. Yang ini ya? Ini antara HDMI dan I2S, kita biasanya I2S ya banyak yang sebut. Nah sekarang ini sudah digunakan untuk sebagai audio ya. Padahal ini biasa kita gunakan buat TV ya. Jadi udah bisa masuk ke sini Pak. TV ya. Jadi ini koneksi I2S-nya ya. Nah yang menjadi kendala adalah konfigurasi I2S itu tidak
tidak standar. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya kita colok ini ke DSP dan konfigurasi I2S-nya antara player dan DSP berbeda, dia ada pin-pinnya berbeda ya, urutannya nggak akan suara, nggak akan bunyi gitu loh. Jadi memang konfigurasi I2S ini agak tricky gitu ya. Jadi kenapa di katalognya dia ada konfigurasi pin I2S-nya yang harus kita bisa pindah-pindah gitu misalnya gitu loh. Jadi memang konfigurasi ini bukan kayak ISO ya, bukan kayak standar DIN ya, yang satu dunia makainya sama ya, ini beda-beda. Jadi itu yang nanti akan jadi kendala. Nah, untuk coaxial output juga dia ada ya. Terus ada analog output juga, di analog outputnya ada RCA ya. Terus ada juga TRS ya. TRS ini yang tadi nih ya. Model ini TRS ya. Nah, apa sih kenapa dia buat banyak banget ya koneksi-koneksinya? Memang dia memberikan fleksibilitas untuk kita mengkoneksi sistem audio kita gitu loh. Karena masing-masing kabel ini analog dan digital punya kelemahannya gitu loh. Masing-masing punya karakteristik suaranya, punya kelemahannya juga ya, dan punya coraknya. Nanti kita bisa bahas juga itu. Oke. Itu berarti beda-beda tuh ya Pak Edi, setiap source-nya juga ya Pak Edi ya. Nah, sama ada koneksi pin ini ya, kalau kita lihat nih kayak kabel antena ya. Ini kabel coaxial yang buat kita koneksikan dengan kabel clock di sini ya. Nah, clock ini GTC 2 ya. GTC 2 dia ada 4 buat clocking ya. 4 slot buat clock gitu loh. Sama termasuk satu USB itu buat controller ini. Oh, buat controller ini. Oke. Nah, kalau kita ngomongin soal streamingnya sendiri nih Pak Edi. Platform apa aja yang sebenarnya bisa dipakai untuk GTS series nih? Kalau kita ngeliat, karena kan sekarang juga banyak orang yang memang sekarang ya udah zamannya streaming lah gitu Pak Edi. Kalau untuk streaming harusnya nggak ada masalah karena dia kan di receiver ya. Receiver beda sama streamer yang memang membutuhkan data, misalnya kayak streamer yang kita pakai kemarin ya, streamer data terus dia bisa native di sana playernya. Nah, kalau untuk streamer ini dia kayaknya cuman receive ya, menerima. Jadi apapun streaming apps yang kita gunakan ya, dari DAP atau dari handphone, mau Tidal, mau Qobuz, mau Spotify, mau YouTube Musik, mau Apple Music ya, semuanya bisa di play di situ. Oh, bisa semua berarti bisa artinya semua. Pak Edi. Oke. Nah, Katras itu penjelasan untuk GTS-nya ya. Jadi streaming apapun di platform apapun bisa, dan dia hanya menerima aja sebenarnya juga. Nah, kalau untuk GTC yang 2 nih Pak Edi dan GTC 3 bedanya tuh lebih ke arah mana tuh Pak Edi? Kalau clockingnya mungkin komponennya sama bisa dibaca di speknya ya. Kalau misalnya itu OCXO kalau nggak salah dia menggunakannya. Jadi itu semacam kristal yang dipanasin. Saya cara kerjanya agak kurang ngerti ya, tapi intinya dia memang bertugas untuk mengeliminasi distorsi yang sering kita sebut dengan jitter digital ya gitu. Jadi untuk literasinya memang banyak sekali di internet kita bisa baca ya. Dan untuk para penyuka audio biasanya memang kalau yang sudah bermain di area digital ya, memang clock ini penting gitu. Jadi penting sekali. Jadi kita untuk menyamakan sinkronisasi digital datanya ya, input output setelah processing, sebelum processing sampai nanti ke amplifier dan ke speaker itu memang sudah datanya memang sudah sinkron gitu. Tapi kenapa ada clock yang internal dan eksternal tuh Pak Edi? Internal memang harus. Kalau untuk perangkat digital memang semuanya ada. Cuman mungkin komponen kristalnya mungkin jadi karena mahal kan harganya. Jadi mungkin komponen internal clock yang di dalam ini nggak bisa lebih presisi dibandingin clock yang eksternal ya. Ini kan memang dedicated clock gitu. Jadi memang clock itu butuh thermal, jadi memang butuh dipanasin gitu ya. Jadi kristalnya itu dipanasin dan lain-lain. Tapi cara kerjanya saya agak kurang ngerti gitu. Jadi itu bisa dilihat, nanti kita baca lagi ya literasinya untuk clocknya. Tapi ini adalah komponen satu set antara player ya, clock, digital to digital. Jadi jalurnya seperti ini. Dari player dulu ya masuk ke clock ya, ini kan paralel. Terus bisa masuk ke digital to digital. Koneksi apapun yang kita gunakan ya, mau digital XLR atau misalnya di situ ada optical karena input dan output atau coaxial ya. Jadi kalau ini kita bisa lihat, ini sering kita sebut kabel XLR ya. Gitu loh. Kalau di sana ditulisannya AES. Jadi memang koneksinya sama ya, XLR. Yang membedakan ini adalah kabel digital ini memang lebih tidak rentan dengan noise kalau kita gunakan panjang misalnya. Karena kabel ini memang direkomendasi buat profesional ya, profesional audio memang yang kita bisa gunakan buat panjang dan signalnya tidak loss. Nah, kalau untuk kabel yang TRS ini tidak direkomendasi untuk panjang. Jadi semakin pendek semakin bagus ya. Semakin pendek semakin bagus. Kalau semakin panjang ya nanti signal loss dan lain-lain, distorsi juga mudah gampang. Termasuk juga RCA ya. Jadi kenapa dia bikin banyak koneksi ya, karena memang
topologi kabel-kabelnya beda-beda ya. XLR, terus TRS, terus RCA, digital I2S sama USB optical gitu, Toslink. Jadi Toslink juga punya kendala, misalnya Toslink itu kan kalau misalnya agak kaku ya, fiber optik gitu, terus nggak boleh patah dan lain-lain karena signalnya sangat tergantung dengan kondisi surat fibernya ya, berbeda dengan I2S yang memang direkomendasi ya kabelnya gitu, bisa panjang dan memang tidak rentan dengan distorsi, jadi itu juga bagus. Jadi mulai dari player masuk ke clock ya, ini paralel, ini juga ada, terus masuk ke digital to digital ya, tergantung koneksinya apa ya, dari input output. Ya, setelah diprocessing ada clocknya juga, nanti ini masuk ke prosesor. Jadi ada 4 komponen nih kalau mau bagus ya. Player, digital to digital, terus ada clocknya sama prosesor. Nah, setelah itu baru masuk ke ampli, masuk ke speaker. Kayak gitu Kak Ras. Jadi untuk urutannya, jadi seperti itu. Dan Pak Edi, kita dapat info nih. Saya dapat info katanya Pak Edi mau nunjukin sesuatu, kabelnya atau apa nih dari tim kita nih? Ya, kabel ini tadi kita tunjukin ya. Jadi misalnya ini kabel-kabelnya kan ya. Dia udah ada koneksi TRS-nya, terus ada koneksi RCA-nya gitu loh. Tapi nggak perlu dipakai semua ya. Jadi kalau misalnya kita pilih salah satu aja, mau digital, mau analog ya, kita bisa pakai. Ini ada coaxial, ada optical. Coba kita tunjukin dulu ke kamera. Jadi modelnya seperti ini. Nah, ini dia Kak Ras ya. Jadi kabel-kabelnya ini yang tadi Pak Edi juga bilang semua ya. Ini untuk source ya. Gitu. Nah Kak Ras, kita juga pastinya tentunya untuk produk-produk ini, kalau Kak Ras nonton ini terus kayaknya udah ada dorongan untuk mau beli nih, atau mau pesen dulu, mau PO dulu, itu langsung aja untuk chat ke sales advisor kita. Jadi bisa konsultasi dulu seperti tadi. Kalau misalkan emang masih bingung ya Pak Edi, ditanya dulu boleh ya Pak Edi? Boleh dong. Tanya dulu, nanti tinggal cari-cari nih yang cocoknya buat apa. Nah untuk namanya koneksi player digital itu, masing-masing kabel memang punya corak suaranya, timbrenya seperti apa. Kayak misalnya Anda cari resolusi mungkin main di digital ya, optical atau coaxial. Tapi misalnya optical Toslink suaranya agak tipis bodinya gitu misalnya, tapi resolusinya bagus. Saya butuhnya yang lebih balance misalnya, yang bassnya juga lebih berbodi ya, terus resolusinya juga bagus, mungkin pakai coaxial. Atau memang mau coba I2S square ya, I2 square misalnya, I square S gitu ya, bisa juga pakai di sistem Anda gitu ya, kita pakai. Tapi kalau seperti itu Pak Edi, nanti untuk apakah apakah yang nanti pesen produknya atau pakai produk ini Pak Edi, apakah bisa punya 2 opsi nih yang dibawa pulang sama pemiliknya Pak Edi? Bisa aja. Jadi dia punya pilihan 2 koneksinya ya. Kalau untuk koneksinya tergantung DSP-nya. DSP-nya mau koneksi analog digital. Ya pilihannya cuma 2 ya. Analognya mau analog mana nih? Analog TRS, analog RCA ya, atau menggunakan coaxial, atau mau menggunakan digital Toslink atau XLR gitu loh, balance atau unbalance. Jadi tergantung prosesornya. Tadi jadi bisa ya Kak Ras kalau mau pilih 2 juga ya Pak Edi? Bisa, mau 3 juga bisa. Nah, apakah ini memang tanda bahwa source sekarang tuh makin penting di audio mobil modern gitu Pak Edi, kalau kita ngeliat sekarang zamannya udah serba modern banget? Ini untuk mobil-mobil sekarang mungkin menjadi source kedua ya, karena OEM itu kan kita sudah tidak bisa ganti. Ya. OEM head unit yang di mobil itu kita udah tidak bisa ganti nih. Jadi kita ingin mendapatkan alternatif source player yang memang hasil suaranya jauh lebih bagus daripada OEM. Gitu loh. OEM mungkin integrasi dengan sistem dan lain-lain tampilan bagus ya. Tapi kalau misalnya untuk playing, misalnya memutar file dan lagu, apakah dia akan jadi lebih bagus ya? Enggak, karena apa yang namanya dedicated music player itu pasti akan harganya akan mahal. Gitu. Sedangkan pabrikan mobil nggak akan mau spend di player, misalnya dia bikin mobil OEM, head unitnya dikasih harganya yang 100 juta, kan nggak mungkin gitu loh. Harga mobilnya mau jadi berapa ya? Nah itu udah pasti nggak mungkin, karena itu balik lagi kepada customer, mana yang butuh, mana yang enggak. Yang memang butuh mencari sistem audio yang jauh lebih bagus ya bisa menggunakan alternatif player, dan ini bisa ditaruh di mana aja. Di mana aja, nggak harus di depan, karena controllernya kan terpisah. Ya jadi body ini mau kita taruh di bawah jok, player yang kita mau taruh di dashboard bisa. Jadi kan memang ini terpisah dan ini menggunakan kabel USB. Jadi nggak harus dekat juga Pak Edi ya? Nggak harus dekat. Karena tadi kita ngomongin soal modern nih Pak Edi ya. Terus kan sekarang mungkin jarang ada orang yang memang streaming lagu tuh atau dengerin lagu tuh melalui file lagi kayak mungkin tahun-tahun sebelumnya. Ada tapi nggak banyak Pak Edi. Nah artinya untuk GTS 3 ini
ada yang dia juga punya fitur streaming ini, Ya. berarti tepat banget dong waktunya untuk di tahun-tahun sekarang juga, worth it juga untuk dibeli tahun-tahun sekarang juga dong. Iya, yang membedakan dia dengan perangkat-perangkat streamer yang sudah ada di market itu adalah ini memang dibikin untuk khusus mobil. Oke. Ya, jadi yang membedakan player Aune ini dengan streamer ya itu memang dedikasinya dipakai buat di mobil. Kenapa? Yang membedakan itu adalah power supply ya. Power supply-nya. Power supply ini memang sudah support apa yang ada di dalam mobil ya. Oke. ACC on off ya, grounding 12 volt. Oke. Ya, jadi memang didesain buat mobil gitu loh. Beda dengan streamer yang kita ada di home ya. Kalau di home itu kan dia menggunakan kabel pin misalnya 2,5 mili atau 3,5 mili itu kan 12 volt misalnya pakai adaptor atau 5 volt ya 1 ampere 2 ampere tapi kan nggak ada on off nya ya nggak ada ACC on off nya nggak ada switch on off nya dan itu yang membedakan perangkat ini memang didedikasikan dibikin khusus buat mobil. Oke. Tapi kalau untuk seperti produk Aune atau Aune inilah Pak Edi ya, sebenarnya kalau di penginstalasian di mobil itu apa aja Pak Edi untuk tantangannya? Nggak ada masalah sih sebenarnya. Penempatannya aja sih sebenarnya. Penempatannya aja. Yang pasti yang kita mungkin agak kesulitan adalah karena kan ini kalau misalnya mau full set kita butuh 4 perangkat ya. Player ya, terus clock, digital to digital sama DSP. Sedangkan ukurannya kayak misalnya clock sama digital to digitalnya aja udah satu banding satu ya dia. Tuh. Ini lumayan ini kan satu ya. Kalau kita mau stack begini ya, berarti kan butuh tempat, bagasi, ruangan gitu ya. Jadi memang harus butuh tempat yang mensupport ya. Kalau misalnya kita mau dudukannya kita bikin begini, dibikin berlayar seperti ini Pak Edi maksudnya ya. Bisa terpisah sih, nggak harus stack begitu ya. Tapi kalau misalnya koneksi paling bagus itu kan semakin pendek semakin bagus ya. Jadi koneksi source-nya itu semakin pendek semakin bagus. Jadi kita nggak ingin terlalu jauh signal. Jadi semakin pendek malah semakin bagus Pak Edi. Semakin pendek semakin bagus, processing semakin cepat, hasil suaranya semakin bagus gitu. Tapi apakah semua mobil tuh bisa dipasang GTS dan GTC series ini Pak Edi, atau ada yang nggak bisa, contoh seperti kayak mobil listrik atau hybrid gitu Pak Edi, atau semuanya memang bisa? Semua mobil bisa. Jadi nggak ada masalah ya, karena memang ini diperuntukkan buat mobil ya. Dan itu balik lagi ke kreativitas installernya bagaimana untuk menempatkan perangkat-perangkatnya. Jadi semuanya memang didesain buat mobil, tinggal kita atur aja bagaimana desainnya yang bagus. Gitu. Berarti artinya kalau misalkan memang semua mobil bisa, artinya kalau mobil-mobil yang dengan head unitnya sudah terintegrasi sama sistem mobilnya sendiri masih bisa juga Pak Edi? Bisa, karena kan nanti ini jadi secondary source ya. Jadi alternatif source yang bisa berkolaborasi dengan sistem audio mobil OEM. Jadi misalnya saya punya mobil, head unit OEM-nya nggak bisa diganti dong. Tapi saya mau streaming bagus nih, misalnya streaming high res. Tapi masalahnya kan bottleneck-nya ada di head unit aslinya ya. Masuk ke sana di downsampling jadinya suaranya juga jelek. Ya. Masuk ke sistem. Saya udah spend misalnya amplifier DSP saya yang lumayan bagus, misalnya pakai P5 Ultra kemarin misalnya 100 jutaan ya. DSP-nya sudah bisa processing high res misalnya, tapi karena head unit asli OEM-nya nggak bisa kasih output yang lebih bagus. Tapi itu yang menjadi bottleneck untuk sistem Anda gitu loh. Jadi kalau misalnya Anda cuma menggunakan OEM, Anda nggak bisa kemana-mana sistem audionya, karena memang udah terbatas di sana. Ada limitasinya di output head unit OEM. Kita ingin mendapatkan hasil yang lebih bagus. Bagaimana ya? Source-nya adalah kita tambahkan source player yang kedua. Gitu loh. Ya ini bisa play spek tertinggi ya. Kalau nggak salah 700 berapa ya. Itu bisa spek tertinggi dan itu memang sudah bisa support file-file audio yang Anda punya yang versi tinggi. Jadi tidak mengubah dari head unitnya, tapi ditambahkan dengan source yang kedua ini ya Pak Edi? Ditambah, karena memang sekarang udah nggak bisa ganti. Terus apakah memang setting audio itu jadi lebih kompleks dengan produk dari Aune ini Pak Edi, Aune ini? Ya lebih kompleks karena memang kita bermain di area digital ya. Area digital itu memang kita harus banyak perangkat-perangkatnya. Salah setting ya suaranya malah digitalnya malah jadi berantakan suaranya. Kita nggak bisa dapetin suaranya ya. Kalau misalnya orang ngomong, aduh saya masih kangen dengan suara analog ya, yang lebih warm dan lain-lain. Digital itu terlalu beresolusi tinggi, terlalu nyaring, terlalu bersih, itu clarity-nya terlalu tinggi ya. Itu ya kita harus bermain di arah sana ya. Jadi kita memang harus mix and match dengan sistem amplifiernya, DSP-nya, speakernya, tuningnya juga. Nanti itu yang menjadi skill dari installernya yang diasah di sana. Nah kalau kita ngomongin soal karakteristik dari produk Aune ini Pak Edi, kan kalau misalkan pemain bola tuh kan ada yang pemain bola memang
dia itu tipikalnya pemain bola yang skillful nih, Pak Edi. Artinya dia selalu menggunakan skillnya terus. Ada pemain bola yang memang dia tidak skillful, tapi dia menggunakan pemikirannya dia untuk membangun serangan yang bagus lah, contohnya begitu. Nah, kalau untuk Aune sendiri, dia itu memang mengejar suara yang benar-benar bagus banget, atau dia cuman ya kenyamanan untuk harian, dipakai harian aja, Pak Edi? Kalau untuk sistem udah pasti begitu suara Anda bagus, Anda pasti nyaman untuk pakainya. Ya. Cara itu kan pasti bonus buat Anda. Jadi untuk ini adalah satu teamwork ya. Mulai dari player, kita ingin mendapatkan sistem audio mobil saya full digital high resolution gitu ya. Tapi ada perangkatnya yang nggak high res gitu loh. Ya, pasti efeknya ya nggak sebagus yang Anda pikirkan gitu. Jadi memang mulai dari hulu ke hilirnya memang kita butuh perangkat yang memang support gitu loh. Jadi mulai dari source-nya sudah bisa play high res misalnya, ya udah masuk ke clock-nya, masuk ke digitalnya, masuk ke DSP-nya, memang semuanya udah support gitu. Terus koneksinya apa nih? Terus kita ingin menggunakan output terbaik. Ya, output terbaik dia kan I2S ya. Bisa kasih resolusi output yang tertinggi. Jadi kalau kita cek di katalog dia ada tuh namanya output resolution ya. RCA maksimal berapa, TRS maksimal berapa, USB maksimal berapa, optik. Nah, itu kita harus lihat juga. Jadi jangan salah koneksinya. Misalnya kita ingin mendapatkan hasil kualitas audio high res ya. Jadi mulai dari player kita ambil opsi tertingginya outputnya. Berarti I2S itu bisa ke ini digital to digital ya. Outputnya itu keluarnya bisa HS atau XLR, optical, coaxial ya. Dari sana mungkin bisa langsung turun lagi ke DSP-nya. Gitu loh. Jadi memang skemanya memang harus disusun dengan baik. Jadi jangan sampai dari sini kita cuma pakai RCA gitu loh. Jadi kan outputnya udah nggak maksimal ya. Masuk ke digital to digital kita keluarin optik. Ya otomatis inputnya aja sudah terpotong misalnya ya. Jadi outputnya nggak mungkin lebih tinggi daripada input. Jadi kita harus berpikir secara logika juga. Inputnya harus sudah besar, ya outputnya boleh kecil. Jangan inputnya kecil, outputnya pengen besar, nggak bisa gitu loh. Tapi kalau misalnya menggunakan namanya upsampler atau M-scaler atau segala macam, ya mungkin mereka mengambil data yang lain gitu loh. Tapi mungkin M-scalernya yang bermain. Sebenarnya bukan input Anda kecil terus keluarinnya gede, enggak. Mungkin M-scalernya mencarikan file Anda yang lebih besar dengan lagu yang sama. Seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau Pak Edi ngomongnya kayak gitu, bicara mentionnya kayak gitu, berarti bisa dikatakan juga ini produk bisa kita katakan bisa main di daily high end juga dong, Pak Edi? Bisa aja, mau dipakai buat harian, mau dipakai buat kompetisi, mau dipakai buat penikmat musik, bebas sih. Nah, cocok banget. Berarti ini cocok banget untuk segala, mungkin di segala segala ruang untuk teman-teman Kaltras yang nonton video ini bisa dipakai untuk di mana aja ya, Pak Edi. Ranahnya di mana aja ya. Karena memang dibuat buat mobil ya. Jadi kalau misalnya berbeda dengan perangkat DAP yang portable, kan memang nggak dipakai buat mobil sebenarnya. Itu kan portable buat kita bawa, buat dengar pakai headphone gitu ya. Kalau kita pasang di mobil pasti ada kendala, baterainya cepet habis gitu ya. Kalau ini kan nggak perlu mikir baterainya habis atau enggak, karena memang udah terkoneksi dengan sistem mobil. Mobil nyala, ini bisa nyala, langsung pakai gitu ya. Dan file lagunya mau ditaruh di hard disk misalnya 2 tera, mungkin lagunya banyak sekali nggak bisa habis ya. Atau bosan dengan lagu yang di hard disk, streaming gitu ya. Atau Bluetooth, mau dengar dari YouTube musik segala macam ya bisa. Nah, tapi kalau untuk upgrade source seperti ini, apakah bisa dikatakan lebih penting dari kalau kita upgrade speaker, Pak Edi? Ya nggak bisa. Kalau misalnya kayak gini sistemnya sudah harus speakernya juga bisa yang konfigurasinya kita bisa lihat. Misalnya high res itu kan berarti bisa bermain di atas frekuensi rentang yang biasa kita dengar ya. Misalnya bisa sampai 40.000 kilo, sedangkan ini aja speknya sampai 100 kilohertz ya. Jadi memang yang memang sudah kita nggak bisa dengar sih, areanya 20.000 aja kita udah agak turun, udah nggak sensitif ya. Nah itu tapi bisa efek ke feels, jadi gitu. Feelnya gitu, auranya gitu. Kita bisa, orang kalau ngomong kok gue agak merinding ya gitu ya. Itu biasa karena memang ada frekuensi yang di atas yang nggak bisa dengar gitu, makanya kenapa kalau kadang file-file yang tinggi tuh kadang ada frekuensi yang nggak bisa manusia dengar, tapi tetap ada di sana karena buat nyambung feel-nya itu. Misalnya kayaknya gue merinding banget ya, kenapa ya, suasananya agak dingin misalnya kan, itu mungkin frekuensinya agak rendah. Nah, Kaltras, ini kan kita dari tadi udah ngomongin soal macam-macam ya, fiturnya, keunggulannya, terus juga kabelnya bahkan kita bahas juga tadi.
pasti nanti akan ada keluar pertanyaan nanti harganya berapa sih? Kalau ini kan tadi dengarnya juga dari Pak Edi, dia kayak satu paketan lah nih Pak Edi ya mekanismenya kan. Harganya berapa aja Pak Edi? Pak Edi tahu nggak Pak Edi? Harga ada. Nanti ini kalau misalnya ini kita bisa lihat ya dari controllernya ini ya. Tampilannya hitam sama hitam, dia ada tulisan logo HRS-nya ya. Kalau yang silver ketemu sama silver. Nah, dia ada streaming mode, ada Bluetooth, ada USB segala macam. Jadi kita bisa cek di sini ya, semuanya koneksinya simple banget sih. On track, volume ya, terus source sama back udah gitu aja. Oh, jadi bisa dilihat dari sini, dicek di sini nih ke atas di controllernya. Oke, tapi kalau untuk lain nggak ada. Kalau untuk harganya Pak Edi harganya player ini GTS sini sama clocknya kalau nggak salah 100 jutaan ya. Prosesornya juga 100 jutaan. Kalau yang GTS 2 sama ini kalau nggak salah 67 apa 68, tapi harga resminya belum ada. Yang mungkin antara 70 juta. Jadi 70, 100 yang GTS 3 sama yang DSP-nya juga 100-an. Kalau nggak salah digital to digital juga hampir 70 jutaan. Jadi kalau misalnya kita ambil sistem yang GTS 2 60-an 70 140 tambah prosesor ya 180 jutaan lah ya satu set gitu ya. Tapi kalau misalnya mau ini sama prosesor ya mungkin sekitar 250 jutaan dapat situ. Tapi belum sama speaker dan lain-lain. Jadi playernya memang lumayan tinggi harganya karena memang chipset yang ini digunakan memang agak mahal harganya. Agak mahal. Nah, Katras tentunya Katras kan pasti akan tanya juga nanti ya pasti untuk apa aja sih hal-hal yang memang harus dipertimbangkan kalau kita menginstalasi produk dari Aune ini, apalagi juga dia menginstalasinya juga seperti ini ya mekanismenya Pak Edi, lumayan ya ada empat lah nih, ada 4 komponen yang akan dipasang ke mobil kita masing-masing. Pertimbangannya harusnya ada apa aja Pak Edi? Tambahan perangkatnya? Iya, kalau misalkan penonton kita ada yang mau instalasi di mobilnya tuh. Kalau ini kan berarti tadi baru player sama clock sama digital to digital sama DSP. Nah, kalau misalnya mau playernya doang tanpa clock juga bisa bunyi sebenarnya gitu loh. Jadi internal clocknya kan memang ada ya. Kalau misalnya mau lebih bagus lagi ya tambahin clock eksternal seperti ini komponennya. Terus nanti larinya adalah ke di DSP mau dari sini clock sama langsung ke DSP juga boleh tanpa digital to digital. Jadi filter-filter ini memang disarankan dipakai, tapi misalnya opsional kayak memang dari segi biaya memang lebih rendah ya nggak usah dipakai gitu loh. Tapi tergantung sistemnya gitu loh mau dibawa kemana. Nah, dari sini nanti masuk ke DSP masuk ke amplifier, masuk ke sistem. Sama preferensi pendengaran juga mau dibuat seperti apa ya, mau dapetinnya seperti apa gitu ya Pak Edi ya. Pak Edi, ini kan udah semua kita bahas nih Pak Edi ya kan. Terus kemudian paling juga yang mau menginstalasi ini juga menyiapkan tempat juga untuk di mobilnya, karena kan juga tadi Pak Edi bilang ini aja udah 1:1 gitu kan. Kalau untuk penempatan ya serahkan aja ke installer ya. Jadi customer mah yang penting datang bawa mobil ya, pilih sistemnya, saya mau pakai Aune, mau pakai ini, nanti biar kita yang desainin gitu posisinya gimana. Yang penting customer mah tinggal enjoy aja. Kalau di Karten mah terima beres, nggak usah pusing. Itu Kartens. Jadi kalau di Kartens Audio Jakarta datang duduk dapat kopi juga, dibikinin kopi. Yang pusing biar kita ya, customer yang tinggal enjoy aja. Nah, itu Katras. Jadi ini adalah produk dari Aune yang dimana juga untuk Katras yang nonton video ini sampai habis, ini semuanya bisa didapatkan di Kartens Audio Jakarta, tentunya dengan nanti kalau mau diinstalasikan di Kartens Audio Jakarta juga bisa, dengan yang dimana juga Katras tentunya akan terima jadi aja seperti kata Pak Edi bilang, kita aja yang pusing, dan semuanya bisa didapatkan di Kartens Audio Jakarta langsung ya. Hari ini pun video ini upload langsung bisa didapatkan ya Pak Edi ya? Sudah bisa. Ini kabel clocknya mungkin di dalam ya. Clocknya mungkin model kunci gitu ya. Model kunci dia. Pak Edi, mungkin ada terakhir nih sebelum kita closing untuk penonton kita yang mau ngincer produk-produk seperti Aune ini Pak Edi. Konsultasikan aja ke sales advisor kami ya. Misalnya saya ingin mendapatkan hasil suara yang memang sudah support dengan digital player, digital audio, HRS system ya. Terus bagaimana kita bisa kombinasikan dengan sistem OEM-nya gitu loh. Terus kalau mau premium OEM sound misalnya, saya mau tampilannya OEM looks ya, bisa gitu. Jadi konsultasikan kepada kami, kita bisa desainin sistemnya ya, nanti tinggal pilih perangkatnya, kita punya demonya, speaker dan lain-lain sudah ada ya, bisa didengar ya. Terus sangat fleksibel.
zaman sekarang. Jadi memang pilihan perangkatnya banyak sekali, mau high end ya, mau super high end, mau 3-way, mau 2-way, mau 10.1, 12, 14, tergantung, semua udah support ya. Terus streamingnya mau pakai YouTube, mau pakai Spotify, mau pakai apapun ya, streaming apps-nya, dan kita bisa langsung lakukan. Terima kasih Pak Edi untuk hari ini udah mau ngomongin produk dari Aune juga, udah ngejelasin juga banyak fiturnya. Dan untuk Katras, terima kasih yang sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa kita selalu ada, pastinya kita akan ngobrolin soal dunia car audio ini ya, di mobil khususnya ya. Tentunya dengan obrolan yang menarik, kemudian juga nih fitur-fitur atau teknologi yang baru, siapa tahu yang kedepannya ada juga. Dan tentunya jangan lupa untuk like, comment, subscribe juga, share juga ke teman-teman relasinya juga, boleh banget yang kalau lagi cari audio mau di-upgrade. Dan kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. Thank you.